Salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul aliyyul azim. Thumma fasma'u aidan qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Puji puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam li nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Mari di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena iman Bapak kaum muslimin, selaku orang yang beriman, selaku orang yang mengaku muslim, beriman kepada Allah, dengan iman itulah kita hidup. Dan kita pun juga berharap dengan iman itu pula lah kita mati. Kemudian kita pun berharap bermohon kepada Allah melalui doa, dengan iman itu pula lah kita hendaknya dibangkitkan. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, ujung tombak dari itu, dengan iman pula lah hendaknya kita nanti untuk dapat nadkhulul jannah, masuk ke surganya Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu mari bersama-sama kita menekurkan kepala, menengadahkan tangan kita, mohon selalu maghfirah Allah. Semoga saja amalan-amalan apa-apa yang kita lakukan di hari ini, pekerjaan yang tadinya belum tuntas, kita tinggalkan dengan ikhlas. Semoga setelah ini Allah mempermudah setiap urusan apa yang kita kerjakan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Firman Allah yang kita baca tadi adalah surat Al-Ahzab, berbicara tentang budi pekerti, contoh satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Allah ke atas permukaan bumi ini
sebagai suri tauladan, uswatun hasanah untuk kita semua selaku orang yang beriman. Apalagi lebih-lebih kaum muslimin rahimakumullah, kita umatnya yang belum tentu tampak ujung dan pangkalnya oleh kita, dan kita bahkan tidak pernah kenal selain dari hikayat, selain dari tarikh, selain dari pelajaran-pelajaran yang pernah kita tuntut. Beliau pun sudah menyayangi kita, sehingga dalam hal ini Allah abadikan, laqad kana lakum fi rasulillahi. Lakum itu dalam kaidah bahasa Arab tertuju kepada kita, Pak, kepada kita. Dan penekanan di awal ayat tadi itu diiring dengan kata laqad, kalimat yang betul-betul meyakinkan seorang hamba bahwa caranya hamba itu benar-benar yakin sepenuh hati, tidak ada lagi keraguan-keraguan di dalamnya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Isi Al-Quran itu tidak ada lagi keraguan. Jadi kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sayang kepada kita, cinta kepada kita, hendaknya pun kita juga lebih menampung jauh cinta kita kepada beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah baginda Rasulullah bertepatan dengan firman Allah yang kita baca tadi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, itu berputar sepanjang kelahiran baginda Rasulullah. Karena kita di hari ini berada di hari yang ke-15 kaum muslimin rahimakumullah, Rabiul Awal. Kalau cara orang tua kita dulu, kalau lah bicara bulan Rabiul Awal, itulah takan nasih mulut Nabi. Maulidnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hal ini kaum muslimin rahimakumullah, ada pentingnya, bahkan sangat perlu sekali kita harus mengingat-ingat kembali sejarah kisah peristiwa baginda Rasulullah. Makanya dilahirkan Rasulullah ke atas permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah. Al-afu, mohon maaf, apalagi kita yang hidup di akhir-akhir zaman seperti ini kaum muslimin. Kita dengan mudahnya untuk mengucapkan salawat kepada Rasul sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasul. Dari segi ucap mungkin terlaksana oleh kita berupa amalan-amalannya, tapi dari segi sunnah, di sini banyak kita yang terkecoh. Terkadang disebabkan faktor kesibukan kita. Dari sehari begitu banyak aktivitas yang kita ikuti. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah memang betul-betul adalah salah seorang hamba yang paling lengkap, yang begitu mulia akhlaknya dibanding dengan makhluk Allah yang lainnya. Betapa banyak bintang-bintang idola pada kaum para muda, anak-anak muda. Betapa banyak bintang-bintang idola para orang-orang yang disenangi. Mungkin dari segi kelebihan-kelebihannya Rasulullah jauh lebih mulia. Bapak kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Allah katakan dalam hal ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang baik. Contoh baginda Rasul, Bapak kaum muslimin, dari contoh kalau kita perhatikan dari kitab tarikh itu, dari sekian banyak para pemimpin, dari sekian banyak orang-orang yang terkenal, orang-orang yang disegani, Rasulullah disegani bukan dari segi kawan saja. Ini kuncinya, beda.
Kalau orang disegani oleh kawan itu biasa, tapi Rasul disegani oleh lawan, apalagi kawan. Ini posisi titel yang paling tinggi. Bahkan ada suatu buku kaum muslimin rahimakumullah yang nyiptakannya itu bukan orang Islam. Ketika dia menulis di situ kata-kata orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh yang terhebat, Nabi Muhammad SAW terdapat pada urutan yang pertama. Yang pengarangnya bukan orang Islam. Saking hebatnya diakui ya oleh lawan, apalagi teman. Kalau teman mah biasa saja kaum muslimin rahimakumullah. Beliau contoh bukan sekedar untuk seorang hamba yang berstatuskan kepala keluarga saja, tidak. Tidak saja dari segi kepemimpinannya terhadap rakyatnya, tidak. Tidak bagaimana kehidupannya bermasyarakat saja, tidak. Tapi seluruhnya betul-betul ditampakkan kepada kita. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, di suatu sisi pernah salah seorang sahabat ditanya, akhlak Rasulullah itu apa? Seperti apa? Digambarkan akhlak Rasulullah seperti Al-Quran. Kita tahu Bapak kaum muslimin, sama-sama beriman kepada kitab Allah Al-Quran adalah sebagai hudan lil muttaqin. Seperti itu bahasa kiasannya, seperti Al-Quran. Kalau Rasulullah berkata iya, iya. Berkata tidak, tidak. Nah, Rasul ya kaum muslimin rahimakumullah lahir bukan dalam keadaan orang yang berada. Kalau kita banyak melihat sekarang ini, sedikit saja ada anak yang tidak punya orang tua, atau sedih kita melihatnya, atau ada yang tersakiti kita sedih. Dari segi posisi kesedihan, kalau kita lihat memperhatikan, lebih perhatiin pula Rasulullah. Rasulullah tidak pernah meninggalkan ketika beliau pergi itu harta yang megah, harta yang banyak, rumah yang megah. Tidak pernah. Tentunya ada bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah yang sudah pergi umrah, yang sudah pergi haji. Pernahkah kita menemukan istana baginda Rasul? Tidak. Tapi suatu kelebihan kaum muslimin rahimakumullah yang menjadi sebuah cambuk kepada kita. Coba kita teliti, siapa manusia yang paling hebat dan paling tinggi, yang paling hebat maharnya ketika ia menikahi istrinya? Baginda Rasul. Belum ada tercatat yang bisa mengalahi baginda Rasul. Maharnya saja untuk menikahi Bunda Siti Khadijah. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, berbicara kita tentang masalah contoh. Hari-hari seperti yang kita katakan tadi, hari ini dikenal sebagai hari Maulid Nabi. Kenapa sih banyak di antara orang memperingati hari Maulid Nabi? Salahkah itu? Tidak. Jangan nanti sampai pula muncul bid'ah, tidak pernah Nabi ngerjakan. Ya wajar saja beliau ada ketika itu. Muncul peristiwa ini kaum muslimin rahimakumullah, ada berkesinambungannya untuk kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini kaum muslimin. Peristiwa Isra Mi'raj ini lahir di zaman Khalifah Fatimiyah, di zaman salah seorang putrinya baginda Rasulullah, Fatimah, atas usulan salah seorang jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa muncul hal seperti ini? Zaman itu Bapak, zaman itu orang Islam selalu mengadakan perperangan dalam rangka menegakkan yang namanya kebenaran di atas permukaan bumi, dalam rangka menegakkan agama Allah di permukaan bumi. Kini banyak juga perang, tapi perang untuk menghantam yang namanya kebenaran. Itu yang banyak. Atas dasar itulah Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi mengusulkan kepada Fatimah agar peringatan peristiwa Maulid Nabi ini diadakan kembali. Caranya apa ketika itu? Yang diadakan adalah menyampaikan bermacam peristiwa-peristiwa yang mengandung motivasi untuk para pejuang.
Kalau sekarang kalau kita lihat kan banyak ya Pak ya, ada berzanzian, ada selawatan, tidak ada masalah. Asalkan dengan catatan jangan kita samai peristiwa Maulid Nabi dengan merayakan ulang tahun anak awak. Aku nak salah kena coba. Merayakan hari raya ulang tahun anak awak atau kita peringatan Maulid Nabi dengan hari raya kita, Maulid kita, kelahiran anak kita, salah kaum muslimin. Silakan saja kita adakan. Oke, di suatu sisi kita biasa-biasakan, tapi pernahkah kita tanamkan pada hatinya, nah hari ini kau merayakan hari ulang tahunmu, oke? Tapi ingat satu hal, semakin setiap tahun kau peringati hari kelahiranmu, ingat jatahmu berkurang untuk menghirup udara segar di permukaan bumi ini. Ingat itu nak, pernah kita sampaikan. Itu merayakan ulang tahun untuk anak, tapi meriahnya, bentuk acaranya, poya-poyanya. Ketika kita memperingati Maulid Nabi, ada ilmu yang kita dapatkan kaum muslimin, setidaknya sejarah yang kita ulang kembali seputar masalah contoh. Kalau benar-benar kita mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW, betapa banyak orang sekarang yang kita dengar secara terang-terang menghina Nabi, menjelek-jelekkan Nabi, betapa banyak. Nah sekarang kita mengaku umat Rasul. Kalau orang yang cinta kepada Rasulullah, seperti kata-kata pepatah, orang yang cinta itu buktinya setidak-tidaknya dia banyak menyebut orang yang ia cintai. Pernahkah kita lakukan? Islam mengajarkan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, jangankan kita kaum muslimin, para malaikat dengan Allah saja berselawat kepada Rasul, apalagi kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dengan para malaikat berselawat, apalagi kita. Jadi tidak salah kita peringati yang namanya Maulid Nabi. Di samping itu, apalagi bentuk salah satu melemahnya semangat juang yang diteliti oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi ini banyak ragamnya. Kalau kita manungkan, kalau kita nak manuang Bapak kaum muslimin, mungkin tidak jauh beda dengan kita sekarang. Gak jauh beda. Kalau dahulu orang mungkin yang disebut dengan krisisnya, yang krisisnya betul-betul berupa ekonomi, dari segi intelek belum, tapi dari segi yang namanya kebrutalan mungkin banyak. Kalau sekarang akhlak sudah mulai krisis. Yang benar bisa jadi salah, yang salah naik grafiknya jadi benar. Itulah yang kita maksud. Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bagaimana caranya mencermati kita dalam hal ini tentang arti sebuah kehidupan. Kata salah seorang pujangga itu mengatakan, ma huwa syai'ul ladzi laisa lahu bidayatun wala hinayah. Hari ini kita mungkin tidak sadar apa yang kita perbuat, kita santai saja. Tapi Rasulullah di satu sisi begitu banyak akhlak dan contoh-contoh yang sudah diperlihatkan kepada kita. Satu kecil saja Pak, contoh. Rasul pernah berkumpul dengan para sahabat menyampaikan suatu kisah. Wahai sahabatku, maukah engkau aku tunjukkan suatu amalan yang akan menambah nilai pahalamu di sisi Allah? Sahabat menjawab, mau ya Rasul, mau. Begitu semangatnya orang-orang Islam ketika itu menuntut ilmu Pak. Senang hatinya, gembira dia. Mau, apa itu ya Rasul? Amalannya adalah ketika ada muazin yang sedang mengumandangkan azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian jangan mota. Nah, itu bahasa awak. Jangan ngomong, kita jangan sibuk kita dengan aktivitas kita. Ulangi kembali kalimat yang disampaikan muazin. Kenapa itu ya Rasul? Itu kalimat yang dahsyat kaum muslimin rahimakumullah. Sejarah munculnya azan itu bukan sedireka-reka, melalui hidayah Allah kepada salah seorang sahabat lewat mimpi. Dan itu pun difilteri. Bedanya umat Islam dibanding yang lain. Nah sekarang Rasul menyampaikan kepada sahabat. Ini sebuah contoh. Pernahkah kita adakan? Nah ada dua kalimat di dalam pelaksanaan
kalimat yang dikumandangkan oleh azan yang sangat berkaitan. Kalimat hayalas shalah, kalimat hayalal falah. Ini sebuah renungan dan pemikiran untuk kita. Kenapa nak sama jawabannya, tapi dengan bacaan yang harus kita jawab ketika muazin mengumandangkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, suara yang dikumandangkan oleh azan itu panggilan Allah pada hakikatnya. Yang kita tampak itu zahir kita, Pak. Penglihatan itu kan ada dua, kita udah sering sampaikan. Secara hakikatnya penglihatan itu ada dua, penglihatan batiniah, penglihatan zahiriah. Ketika ada muazin mengumandangkan di masjid, zahirnya yang kita nampak, tapi mengumandangkan azan itu ada Allah yang panggil. Hayyal shalah, ayo Pak, mari semayang, mari semayang. Tinggalkan pekerjaan itu dulu. Kita yang dengar apa jawab? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita sedang goncang, galau bahasa gini, nggak usah bohong-bohong kita ya Pak. Mari kita rasakan di dalam pelaksanaan 5 waktu lah, selain hari Jumat ini, zuhur dan asar itu paling sering kena. Apa kata orang deh, kalau pai yang bawa ke masjid tangguh rasul berajo ketinggalan. Tapi ketika kita ingat penyampaian seperti ini, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan daripada Allah. Lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Kita inok manuan jawaban awak tadi. Insya Allah setelah itu bergerak hati kita untuk menuju rumah Allah. Ini banyak kita yang lupa. Di samping itu, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah, perbanyaklah selawat kepada Rasul, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah, perbanyaklah kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang bermanfaat, dan pergunakanlah waktu kita ini mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah. Sababaka qabla haramika, ujungnya dikunci dengan kalimat hayataka qabla mautika. Mumpung kita masih hidup, kalau Allah sudah tarik semua hatta zurtumul maqabir, masuk kita ke dalam liang kubur, semua tadi itu menjadi andai-andai, Pak. Semua itu akan menjadi sebuah penyesalan. Fanadamatul aqaba liman yatakassal, menyesal kita jadinya. Untuk itu berselawat kita perbanyak kepada Rasulullah, beristighfar kita perbanyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kalimat-kalimat pujian ketika kita menyebut nama Allah, selalu disandingi oleh Habibullah, selalu disandingi oleh nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan istighfar yang paling menyejukkan itu kaum muslimin, mungkin kita sering dengar, tapi kita tidak pernah hayati, makanya kita tidak sadar. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Apa artinya tuh Pak? Hasbi Rabbi Jalallah, cukup ya Allah satu Tuhan bagiku, Engkau. Tidak ada Tuhan lain. Mafi kolbi, tidak ada lain di lain hati saya ini Tuhan selain Engkau ya Allah. Coba kita tekankan itu pada diri kita. Dalam galau kita, dalam keadaan sakit-sakit atau dalam keadaan banyak masalah, coba renungi lagi. Hasbi Rabbi Jalallah, cukup satu bagiku Allah, mafi qalbi ghairullah, tak ada di hatiku ini selain daripada Engkau ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah. Bapak saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu di kesempatan yang berbahagia ini mari kita pergunakan waktu yang diberikan Allah semaksimal mungkin. Semoga kita salah satu hamba umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf aku luka lihat astaghfirukum fastabiqul khairat kullayaum. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidin. Rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.